Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Mbak Ika Viva Malika, dengan NIM 2250807117111023. Dan saya Rizky Alfiana Faldi dengan NIM 225080 101111179. Nama saya Yohana Deborah Trisila Sinaga dengan NIM 2250801071111077. Dan saya, Mano Togi Marsata Sidaputar, dengan NIM 2250 8010 0111 dan 055. Baik, kita masuk ke pengertian biokimia. Biokimia adalah kimia dari bahan-bahan dan proses-proses yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Dalam hal ini, biokimia hasil perairan adalah hasil perairan khususnya ikan. Sebagai upaya untuk memahami proses kehidupan dari sisi kimia hasil perairan, atau dengan kata lain, biokimia ialah ilmu yang berhubungan dengan berbagai molekul di dalam sel atau organisme hidup sekaligus dengan reaksi kimianya. Nah, di komposisi kimia di perairan itu terdapat dua, yaitu komponen mayor dan komponen minor. Komponen mayor sendiri adalah merupakan komponen yang terdapat dalam jumlah besar pada tubuh ikan, yaitu air, protein, dan juga lemak. Dalam komponen minor, merupakan komponen yang terdapat dalam jumlah kecil pada tubuh ikan, seperti vitamin, mineral, dan karbohidrat, dan NPN. Pada komponen mayor ada senyawa kimia yaitu air, presentasinya 70-80%. Selanjutnya itu ada protein, presentasenya 14-20%. Yang terakhir ada lemak. Lemak itu presentasinya 2-12%. Baik, selanjutnya ada komponen minor. Komponen minor terdiri dari karbohidrat dalam bentuk glikogen sebanyak 0,6%. Vitamin, yaitu vitamin yang tidak larut dalam air seperti A, D, E, K. Selanjutnya mineral terutama kadar iodium. Yang terakhir senyawa non-protein nitrogen atau NPN seperti trimetilamin, asam-asam amino bebas, dan senyawa-senyawa yang mengandung N lainnya. Oke, yang selanjutnya ada metabolisme. Jadi pada proses metabolisme ini merupakan proses biokimia yang terjadi di dalam sel, yaitu peristiwa pembentukan dan juga perombakan senyawa dan makromolekul. Nah, pada proses metabolisme ini terjadi dua peristiwa, yaitu anabolisme dan juga katabolisme. Selanjutnya, metabolisme adalah perubahan energi atau transformasi kimiawi yang terjadi di dalam tubuh. Metabolisme adalah aktivitas sel yang sangat terkoordinasi dan mempunyai tujuan dengan mencakup berbagai kerjasama banyak sistem multi-enzim. Faktor yang mempengaruhi metabolisme, laju metabolisme dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik. Untuk abiotik sendiri itu ada 9 dan biotik juga ada 9 dengan total 18. Untuk abiotik yang pertama ada suhu, salinitas, oksigen, karbon dioksida, amoniak, pH, fotoperiode, musim, dan tekanan. Untuk biotiknya sendiri ada aktivitas, berat, kelamin, umur, kelompok, stres, kemudian ada puasa, kemudian yang terakhir ada rasio makan. Metabolisme sendiri mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama untuk memperoleh energi kimiawi dari sari makanan yang banyak mengandung energi dari lingkungan atau energi solar. Yang kedua, untuk menggabungkan zat pembangun menjadi protein, asam nukleat, lipid, polisakarida, dan komponen sel lainnya. Yang terakhir, untuk membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan di dalam sel. Anabolisme merupakan proses pembentukan molekul semula yang lebih kecil disusun menjadi molekul besar, yang merupakan komponen sel seperti protein. Anabolisme adalah proses sintesis senyawa kimia kecil menjadi molekul yang lebih besar, misalnya asam amino menjadi protein. Pada lintasan anabolisme, energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH yang digunakan untuk mensintesa komponen sel penting dari molekul-molekul penyusun. Selanjutnya, dari dua proses utama dalam metabolisme, kita masuk ke anabolisme. Anabolisme sendiri adalah serangkaian reaksi biokimia yang menghasilkan molekul yang lebih besar atau lebih kompleks dari molekul-molekul yang lebih sederhana. Nah, dalam proses anabolisme sendiri,
Energi digunakan untuk membangun atau mensintesis molekul-molekul yang lebih besar dan kompleks dari prekursor yang lebih sederhana. Nah, ini adalah proses pembentukan, pertumbuhan, dan perbaikan struktur sel dan jaringan yang ada di dalam tubuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh proses anabolisme sendiri. Di antaranya ada sintesis protein, yang dimana sel-sel itu menggunakan ribosom dan RNA untuk menggabungkan asam amino menjadi rantai polipeptida yang membentuk protein. Yang kedua ada sintesis asam nukleat. Di sini DNA dan RNA disintesis dari nukleotida yang lebih sederhana, yang memungkinkan replikasi dan sintesis molekul genetik. Yang ketiga ada sintesis karbohidrat. Nah, di sini sintesis karbohidrat itu fotosintesis pada tumbuhan. Contohnya fotosintesis pada tumbuhan. Nah, di fotosintesis pada tumbuhan itu adalah contoh anabolisme yang menggunakan karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen menggunakan energi cahaya matahari. Selanjutnya ada sintesis lemak. Di sintesis lemak, tubuh mensintesis lemak dari asam amino dan karbohidrat yang berlebihan, yang kemudian dapat disimpan untuk digunakan sebagai sumber energi di masa mendatang. Nah, selanjutnya yang terakhir contohnya adalah sintesis membran sel. Di sini sel-sel menghasilkan fosfolipid dan protein untuk membangun membran sel yang mengelilingi mereka. Nah, anabolisme memerlukan energi yang biasanya diberikan oleh reaksi katabolik sebelumnya. Yang dimana katabolik sebelumnya itu juga melepaskan energi. Nah, dengan demikian, anabolisme dan katabolisme saling memiliki keterkaitan dalam proses metabolisme yang lebih kompleks untuk menjaga keseimbangan energi dan memelihara fungsi dan struktur sel. Selanjutnya, katabolisme. Katabolisme adalah peristiwa pemecahan enzimatik dari bahan-bahan yang bermolekul besar atau bahan makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein menjadi senyawa bermolekul kecil atau sederhana seperti glukosa, laktat, asetat, asam urat, amonia, CO2, dan urea sehingga terbebaskan energi. Selanjutnya katabolisme. Katabolisme merupakan proses metabolisme yang menguraikan molekul-molekul organik nutrien yang kompleks seperti karbohidrat, lipid, dan protein menjadi molekul yang lebih sederhana seperti asam laktat, karbon dioksida, dan amonia. Katabolisme adalah proses pelepasan energi, sedangkan anabolisme adalah proses yang membutuhkan energi. Katabolisme dan anabolisme tidak dapat dipisahkan karena hasil dari anabolisme merupakan senyawa pemula untuk proses katabolisme. 3-in-1 yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.